Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Ini Om Begawan mengingatkan nih para wakil rakyat anggota DPR RI yang ada di Senayan. Ini loh, para pengelola negara ini kok cara merumuskan aturan yang nantinya jadi pedoman bagi seluruh warga negara. Tidak dilakukan secara terbuka, transparansi, malah delik-delik, sembunyi-sembunyi. Nah itu pada akhir pekan lalu, 3 aktivis nekat melakukan protes keras, mendobrak pintu di sebuah hotel pada panitia kerja atau panja rancangan undang-undang TNI, dan yang lagi rapat di hotel sama Komisi 1 DPR RI. Lupa apakah ini terkait ribut-ribut statusnya Seskap Letkol tadi atau perkara daftar kelembagaan negara yang bisa dipimpin oleh militer aktif atau tentang anggaran pertahanan. Nah ini mari kita kupas. Nah, soalnya gini, memang jelas pembahasan perkara rancangan undang-undang alias rancangan undang-undang akan berdampak kemana-mana. Terutama bila sudah disahkan, digedok. Namanya juga aturan. Itu berkonsekuensi. Ngompoles ngerti kan? Apa itu berkonsekuensi? Atau memberi dampak, akibat. Nah akibatnya itu, apakah biar para petinggi militer lancar punya jabatan di belasan lembaga dan kementerian? Double jabatannya. Makanya ada istilah dwi fungsi ABRI, seperti zaman Orde Baru. Dan dia bisa menduduki jabatan sipil, atau ada tambahan alokasi anggaran, atau hanya perkara Pak Seskap mundur dari militer atau tetap. Ini perkaranya. Kenapa rancangan undang-undang TNI terus dibahas? Turyodelian. Sudah beberapa bulan terakhir, utamanya jelang pensiun Jokowi, kita tahu toh banyak banget militer atau prajurit TNI yang ditempatkan di jabatan sipil. Ngapain sih melakukan itu semua? Kalau bagi presiden, penempatan prajurit TNI sebagai pembantu memang menguntungkan, soalnya selalu siap dan, oke dan, siap salah dan sebagainya, manut perintah. Nah, bila pembantu presiden itu dari sipil, kan ada penolakan, keberatan, malah mangsuli, bantah itu. Ya, itu karena ya memang pendidikannya seperti itu. Ditambah sekarang presidennya beneran berlatar belakang militer. Nuansanya bakal masuknya lagi dwi fungsi ABRI atau TNI, kian terasa. Bau-baunya itu terasa. Sehingga pembahasan rancangan undang-undang TNI sebagai induk atau regulasi rujukan bagi militer bisa kerja di instansi sipil harus diamankan. Wah, bahaya. Loh, jangan sampai pembahasan rancangan undang-undang TNI diikuti para aktivis, para pegiat sosial, pemerhati hak-hak publik. Oh, nanti bakalan ditentang, makanya pembahasannya delian. Di sebuah hotel mewah, konangan. Nah, jadi ribut kan? Loh, kita jadi ngerti sekarang itu, paham sekarang. Mengapa para aktivis itu nekat masuk ruangan rapat? Menyuarakan hak mereka, mereka mewakili kita. Loh, suara mereka mewakili kita, semua bangsa Indonesia yang tidak setuju dengan dwi fungsi ABRI muncul lagi pada masa sekarang. Yang dulu pernah ada waktu Orde Baru dan merusak tatanan. Termasuk para ngompol semua, institusi sipil, tetap saja dipimpin sipil harusnya. Bahwa ada lembaga macam BNPT, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Intelijen Negara, dan sejenisnya, ya monggo. Karena ini ranahnya memang ada di aparat. Pembelajarannya ada di aparat TNI maupun kepolisian. Tapi janganlah institusi macam Bulog, Kementerian Pertanian, Perhubungan, sampai urusan haji kok ada militer di situ. Logikanya di mana? Nah, ini yang kita berikan masukan kepada anggota DPR. Ayo, jangan-jangan. Loh, saking banyaknya petinggi militer yang menduduki jabatan sipil, kemudian mendorong-dorong ada perubahan, adanya revisi pada Undang-Undang TNI yang lama.
Kalau mengacu aturan lama, mereka hanya bisa menduduki jabatan di 10 kelembagaan atau kementerian. Lalu sekarang nek dihitung, penempatan mereka itu sudah melanggar, tidak patuh pada aturan yang sudah berlaku saat ini, yang masih berlaku maksudnya. Dan pelanggaran dimulai waktu zaman Jokowi masih presiden. Orang mau korupsi, terus ugal-ugalan waktu Pak Presiden menjabat. Sekarang masih makin terbongkar satu persatu. Pelanggaran undang-undang TNI juga dilakukan waktu dia menjabat. Direvisi rancangan undang-undang TNI dari 10 kementerian lembaga. Kini ditambah 5, jadi 15 institusi. Masih tambah satu lagi nih, ada 16 lembaga. Itu masih ikut dimonitoring rakyat. Masih diincar. Oh, institusinya tambah terus. Loh, memangnya kenapa bila pejabat militer tetap berada atau menjabat di instansi militer? Kan negara semakin kuat, semakin aman harusnya. Apanya dipimpin sama orang sipil, kerjanya jadi gak beres? Tidak juga kan? Di sini makin menampakkan TNI seperti ingin merambah atau menggurita kemana-mana. Menduduki jabatan-jabatan strategi di Indonesia. Janganlah. TNI itu adalah lembaga yang harus siap menjadi ujung tombak mengamankan negara ini. Supaya negara ini tetap utuh. Masyarakat jadi nyaman. Lu dengan cara sembunyi-sembunyi rapatnya dipindah ke hotel mewah. Mau nambah daftar institusi baru yang akan diduduki militer. Yang bisa dijabat sama militer. Loh, kenapa mesti tempatnya rapatnya dipindah ke hotel? Memang di gedung DPR gak nyaman. Kan yang sudah ada air condition alias AC. Semilir anginnya nggak panas. Loh, bukankah institusi DPR termasuk salah satu institusi yang terkena efisiensi juga? Ngirit kudune kok bisa tetap nekat rapat di hotel. Berapa miliar yang dikeluarkan itu? Itu melanggar apa yang ditetapkan oleh presiden. Piye anggota DPR ini? Apa yang bayari malah dari Mabes TNI kan jaga tuh. Ini saya cuma menduga-duga aja. Harus dikelirkan. Jangan sampai menimbulkan syahwa sangka dari masyarakat. Jadi para aktivis minta rapat rancangan undang-undang TNI yang di hotel itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Biar diikuti sama rakyat. Ada transparansi terbuka, bisa dipantau, dilihat, dicermati bareng-bareng. Wah, ini dampaknya ke masyarakat loh ini. Lo pindah ke hotel bedanya apa sih? Kan rapat tetap harus duduk. Ojo-ojo rapat di hotel terus ngamar. Lah harusnya fokus pada masalah yang dibahas bareng. Sesuai DIM atau daftar inventarisir masalah yang ada saat ini. Ingat loh, situs DPR termasuk juga Sekjen DPR kan punya channel TV Parlemen. Dan TV Parlemen sudah sering kali menayangkan sebuah rapat secara live, terbuka, semua masyarakat bisa nonton. Harusnya pembahasan RUU ini disiarkan secara langsung, live. Kalau sengaja dipindah ke hotel, ya kita jadi bertanya-tanya, ada apa sama DPR ini? Ada apa sama TNI? Yang namanya pertemuan wakil rakyat, pembahasan ya di gedung DPR. Gedung milik rakyat sana. Rapat dengar pendapat atau bahas RUU ya statusnya dinyatakan terbuka untuk umum. Itu wis ngono malah delian. Kaya tuyul. Loh, kecuali pimpinan rapat itu menyatakan tertutup. Bila pembahasan menyangkut keamanan negara, misalnya intelijen, persenjataan TNI, pegawai nggak masalah dilakukan secara tertutup. Jangan sampai bocor. Lah ini kan sing dirembuk perkara institusi kelembagaan yang apabila dibuka untuk umum tidak ada sesuatu yang membahayakan. Yang disebut terbuka semua rakyat boleh dan berhak tahu, bisa ikut mendengarkan dan bisa ikut memberikan pendapat dan kritikan kalau tidak sesuai. Lah terus nek pindah ning hotel, mbok kira di ballroom sebuah hotel setiap sudutnya sudah terpasang kamera, bisa langsung nyiarin secara live di channel TV Parlemen gitu. Ora iso. Lah begawan tiap tamping aja loh, gawe konten seperti sekarang ini. Rutin loh. Tiap hari saya buat 2. Oh, tak cek dulu. Alatnya bekerja nggak dengan baik. Memori kamera penuh atau masih cukup. Baterainya masih gimana. Ini memang kayak gini nih.
terekord, apa enggak ada suaranya, itu aja harus diteliti. Apalagi rapat penting sekelas DPR. Pasti butuh noto kamera, sudut pengambilannya bagaimana, yang masuk siapa saja. Di ruangannya ada berapa orang, oh ribet, bundet itu. Loh, bisa dipastikan, andai pertemuan tidak diadakan di gedung DPR, kemungkinan kecil disiarkan sama TV parlemen. Itu namanya delian tertutup. Jadi kecurigaan rakyat bahwa legislatif dan eksekutif mau menyembuhkan sesuatu pada rakyat. Jangan salahkan yang curiga. Soalnya kegiatan pembahasan RUU itu di luar kebiasaan. Intinya naik pindah ke hotel, sulit di live, terbuka, ditayangkan langsung. Artinya kita sebagai rakyat nggak tahu gimana perkembangan rancangan undang-undang itu tentang TNI. Pasal-pasal yang dibahas bagaimana, dampak-dampaknya, kepentingannya, manfaatnya seperti apa. Ada yang bertentangan dengan undang-undang lain enggak. Kemudian ada ide-ide nyeleneh, itu ide siapa? Ya biar semua rakyat, biar ngerti sendiri. Nek nanti tiba-tiba diputuskan pasal-pasal yang merugikan rakyat, bisa apa kita? Sudah terlambat. Begawan ya gelo ya. Itu Pak TB Hasanuddin sama teman-teman Komisi 1 PDIP. Lah kok pada diem baik, diajak pindah ke tempat rapat, gak protes itu. Itu apalagi Utut Adianto juga, masa hanya nggon rapat mau diatur-atur sama eksekutif atau lembaga negara. Mbok ditolak itu dari PDIP. Partai yang seharusnya konsisten dengan sebuah hal-hal yang lurus. Jangan mau, kalau perlu boikot tidak terlibat gitu loh Pak. Keluar, nggak usah ikut. Bisa ambil posisi tidak kabur pemerintah. Hanya soal pindah rapat saja nggak mau ngelawan. Rugi jadi partai oposisi. Tuh lihat tuh, Neng Rike Diah Pitaloka kemarin berani ngadepin Pak Andre Rosiadi yang ngonek-ngonek ke Pak Ahok. Ngepel debat perkara tudingan ke Pak Ahok. Lalu secara khusus Begawan mau ngucapin terima kasih tuh pada teman-teman aktivis, terutama dari Kontras, yang datang ke lokasi rapat dengan keberaniannya. Meski hanya bertiga, tapi berani masuk ruangan, lalu menyuarakan aspirasinya. Kami ini lihat semua ini, menyaksikan apa yang kalian lakukan. Pokoknya maju terus, jangan takut. Nanti kita juga akan memberikan dorongan dengan cara yang akan kita lakukan. Untuk mendorong para aktivis Kontras ini, untuk membatalkan rancangan undang-undang TNI. Begawan tinggal di Jakarta, wah kena gabung. Masalahnya tetap di Jawa Tengah. Jadi hanya bisa kasih support. Setelah kawan-kawan aktivis mempersoalkan tempat rapat, nah giliran mereka diteror ini. Iya itu, kantor Kontras dapat intimidasi loh. Masa ada jurnalis 3 orang dini hari bertamu tanpa menyebut dari media apa, termasuk si koordinatornya mulai dapat telepon dan nomor nggak dikenal. Diancam, diintimidasi. Loh, tapi namanya aktivis Kontras, mana ada takut-takutnya dia. Nah cara-cara begini, ini cara kuno, jadul itu, cara orde baru tuh, kalau mau intimidasi-intimidasinan itu. Misalnya zamannya lah, ada pihak-pihak yang meneror tidak menghentikan itu semua, ya kalian hadapi rakyat. Bukan hanya beberapa orang Kontras. Jangan dikira kekuatan suara netizen kayak gini ini mudah mbok kalah nih sama bedil-bedil itu. Harusnya TNI itu bersama rakyat. TNI itu harus membela rakyat. TNI itu bagian dari rakyat yang harus mengamankan negara ini dari semrawutnya kepemerintahan yang sekarang kita hadapi. Apalagi TNI punya senjata. Jangan sampai dipakai sembarangan atau buat nembaki rakyat. TNI harus bersama rakyat. Jangan merugikan rakyat. Itu ya. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Jangan salah paham. Dadah.